Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan pembahasan IPA yang keempat. Dimulai dari perubahan wujud benda. Pada soal nomor 21 muncul soal seperti berikut. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan minyak kayu putih secara berurutan adalah: A. Air rebusan daun kayu putih menguap, kemudian mengembun dari proses penyulingan. B. Daun kayu putih mencair, kemudian mengembun akibat dari proses penyulingan. C. Air rebusan daun kayu putih menguap, kemudian mencair karena proses penyulingan. Atau D. Daun kayu putih mencair, kemudian menguap karena adanya proses penyulingan. Yang harus anak-anak kuasai adalah satu, tentang proses pembuatan dari minyak kayu putih. Setelah itu, dari urutan proses pembuatan minyak kayu putih, anak-anak bisa menentukan perubahan wujud dari proses pembuatan minyak kayu putih tersebut. Adapun konsepnya, awalnya anak-anak tahu tentang sifat benda dan kegunaannya. Benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing mempunyai sifat. Yang pertama, benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Sifat benda cair, bentuk berubah sesuai tempatnya, volumenya tetap. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar, menekan ke segala arah, meresap melalui celah-celah kecil atau dikenal dengan istilah kapilaritas, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat benda gas, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya, memenuhi seluruh ruangan. Menekan ke segala arah. Kegunaan dari sifat-sifat benda yaitu diantaranya: 1. Permukaan benda cair selalu datar. Digunakan pada pembuatan waterpass, yaitu alat yang digunakan oleh tukang batu atau tukang bangunan untuk menentukan kedataran dari bangunan yang dibuatnya, baik pada dinding maupun pada lantai. Kemudian sifat kapilaritas masih di benda cair, yaitu adanya handuk, kemudian sumbu kompor, pel, serbet, kanebo, itu benda-benda yang digunakan oleh manusia dengan memanfaatkan sifat kapilaritasnya, yaitu meresap melalui celah-celah kecil, mengalir ke tempat yang lebih rendah pada irigasi, kemudian pada teko, dan lain sebagainya. Dari benda-benda tersebut, 3 benda tersebut bisa berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Silahkan anak-anak perhatikan skema yang ada di gambar. Perubahan wujud benda dan pemanfaatannya. Perhatikan tanda panahnya. Kita awali dari benda cair. Benda cair berubah menjadi gas disebut proses menguap. Contohnya pada saat merebus air akan berubah menjadi uap, menjadi gas ketika mendidih. Sebaliknya, benda gas berubah menjadi cair disebut
mengembun. Contohnya, di pagi hari kita dapat melihat tetes-tetes embun yang ada di permukaan daun atau permukaan rumput. Asalnya adalah dari udara yang berubah menjadi cairan karena suhu udara yang semakin dingin. Kemudian, anak-anak juga bisa mempraktekkannya dengan cara meniupkan udara dari mulut pada kaca. Udara dari mulut anak-anak nanti akan nampak menjadi tetes-tetes air di kaca. Itu pun proses mengembun. Kemudian, ketika menutup gelas berisi air panas, dalam kurun waktu beberapa saat, ketika kita buka tutupnya, di sana juga terjadi proses pengembunan. Itu adalah contoh proses mengembun, gas menjadi cair. Selanjutnya, zat cair menjadi padat. Disebut proses membeku. Contohnya, ketika membuat es batu, es krim, es lilin, di sana terjadi proses perubahan benda cair menjadi padat. Kemudian proses pembuatan mentega. Kemudian minyak yang dibiarkan pada suhu dingin. Di sana terjadi proses perubahan benda dari cair menjadi padat. Sebaliknya, dari benda padat menjadi cair disebut proses mencair. Contohnya, memanaskan mentega, kemudian membakar lilin. Nah, ketika proses membakar lilin, di sana ada perubahan lebih dari satu, yaitu yang pertama, ketika dibakar, lilin yang berbentuk padat akan mencair, maka prosesnya mencair. Kemudian, cairan dari lilin yang meleleh tadi, dia lama-lama akan menjadi padat kembali. Jadi, di sana juga ada perubahan dari cair menjadi padat, ada proses pembekuan. Jadi, di sana juga ada proses membeku. Jadi, satu peristiwa bisa saja di sana terjadi beberapa proses perubahan wujud benda, sama seperti pada pembuatan minyak kayu putih. Jadi anak-anak tadi diminta memilih proses yang terjadi mana saja yang betul. Selanjutnya, proses benda padat, perubahan benda padat menjadi gas. Benda padat menjadi gas, prosesnya disebut menyublim. Contohnya adalah anak-anak tahu kamper. Kamper itu sama dengan kapur barus. Ketika kita letakkan di ruang terbuka, lama-lama bentuknya akan mengecil, bahkan habis. Awalnya berbentuk padat, berubah menjadi gas, namanya menyublim. Kemudian menghablur. Menghablur adalah proses perubahan bentuk benda gas menjadi padat. Contohnya adalah bunga es yang ada di freezer. Jadi bunga es dalam freezer itu adalah proses dari perubahan benda gas menjadi padat. Nah, anak-anak bisa menentukan pada proses pembentukan minyak kayu putih tadi jawaban yang benar yang mana. Perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula, yaitu menyublim, padat menjadi gas. Contohnya kapur barus diletakkan di lemari atau tempat terbuka lama-lama habis. Kemudian menghablur, gas menjadi padat, pembentukan salju, es kering, uap yodium didinginkan. Es kering itu adalah bukan es batu ya. Kalau anak-anak pernah menonton televisi, film horor itu atau di panggung-panggung pertunjukan ada efek-efek seperti kabut, seperti asap, itu adalah es kering. Itu proses pembuatannya dari proses menghablur. Kemudian mencair atau melebur,
padat menjadi cair, yaitu es diletakkan di tempat terbuka dan lain sebagainya. Membeku, tadi contohnya sudah, menguap, juga ada, sudah disebutkan Gusti, mengembun, dan masih banyak contoh lainnya selain yang ditayangkan di slide. Selanjutnya nomor 22. Adik Nina kesulitan dalam membuka tutup botol logam berulir. Nina membantunya dengan menuangkan air panas ke tutup botol tersebut. Hal tersebut bertujuan agar A. Botol kaca memuai lebih cepat sehingga tutup botol mudah dibuka. B. Botol kaca menyusut lebih cepat sehingga tutup botol mudah dibuka. C. Tutup logam menyusut lebih cepat sehingga tutup botol mudah dibuka. D. Tutup logam memuai lebih cepat sehingga tutup botol mudah dibuka. Soal nomor 22 ini terkait dengan proses penyusutan dan pemuaian. Penyusutan dan pemuaian ditentukan oleh pemanasan dan pendinginan. Adanya suhu udara panas dan suhu udara dingin. Sebelumnya, anak-anak harus tahu perpindahan panas. Ada 3 macam, yaitu konduksi, atau istilahnya adalah rambatan. Contohnya, ketika anak-anak mengaduk kopi panas dengan sendok logam, ujung yang anak-anak pegang lama-kelamaan akan terasa hangat. Kemudian konveksi atau aliran, yaitu proses pembedaan panas dengan bentuk aliran, bisa berupa udara atau air. Contohnya ketika merebus air, jika anak-anak perhatikan pada panci, dengan membuka tutup panci, saat merebus air mendidih, anak-anak bisa melihat gelembung-gelembung udara yang bergerak dari bawah ke atas. Itu terjadi pergeseran atau aliran dari bawah ke atas pada saat merebus air. Itu adalah contoh dari perbedaan panas secara konveksi. Yang ketiga, radiasi. Radiasi nama lainnya adalah pancaran. Pancaran ini prosesnya tidak memerlukan rambatan, tidak memerlukan aliran. Jadi melalui udara, ruang kosong ya. Contohnya, ketika anak-anak berada di luar rumah pada siang hari dan cuaca terik atau panas, anak-anak bisa merasakan panasnya matahari. Ketika anak-anak menaruh jemuran di luar yang tadinya basah, dia akan lama-lama menjadi kering karena terkena panas radiasi cahaya matahari. Jadi tidak ada perantara. Pemuaian dan penyusutan, pemanfaatannya itu dicontohkan pada pemasangan kawat listrik dan kawat telepon. Dipasang kendur, tujuannya agar tidak putus pada saat menyusut di malam hari. Kemudian bangunan jembatan dan jalan raya dibuat berongga. Jadi ada rongga-rongganya. Tujuannya tidak melengkung pada saat terjadi pemuaian di siang hari. Pemasangan kaca jendela dipasang longgar. Jadi bingkai jendela dengan kacanya itu dibuat longgar. Tujuannya agar memberikan ruang muai pada kaca saat memuai di siang hari. Pengelingan pelat. Pengelingan pelat itu dilakukan dengan pemanasan agar bisa menyambung. Penyambungan rel kereta api
dipasang renggang. Jika anak-anak pernah memperhatikan rel kereta api, antara satu batang rel dengan batang rel selanjutnya akan dipasang renggang atau berongga. Tujuannya adalah agar rel itu tidak melengkung pada saat memungai di siang hari. Teknologi bimetal yaitu digunakan pada saklar otomatis seperti setrika otomatis dan alarm kebakaran. Ketika terkena panas, ketika suhu alat itu semakin panas, maka akan terjadi pemuaian dan bisa meng-off-kan atau meng-on-kan saklar yang dipasang. Konduktor dan isolator panas. Konduktor panas ada pada semua logam. Pada peralatan dapur seperti panci, ceret, wajan, oven itu memanfaatkan sifat konduktor panas. Alat pemanas listrik seperti setrika, solder. Isolator panas yaitu berupa kayu, plastik, karet, kaca, fiber, ebonit, air, udara, asbes, tanah. Yang biasanya dimunculkan jadi pengecoh ada fiber ebonit. Ini fiber ebonit, asbes, tanah. Biasanya anak-anak asing dengan jenis jenis benda ini, jenis bahan ini. Fiber ebonit, asbes, tanah ini adalah jenis isolator panas. Digunakan untuk pegangan alat dapur, kemudian pegangan alat pemanas, isolator pada kendaraan bermotor dan alat listrik. Suhu air di dasar kolam lebih dingin daripada di permukaan. Atmosfer melindungi bumi dari panas matahari. Kemudian prinsip kerja termos dengan isolator. Selanjutnya pada indikator adaptasi makhluk hidup, khususnya pada hewan. Perhatikan tabel berikut. Hewan yang memiliki cara adaptasi yang sama ditunjukkan nomor titik-titik. Cara adaptasi berarti cara menyesuaikan diri. Ada cicak, tupai, sigung, tenggiling, dan landak semut. Nomor berapakah yang memiliki cara adaptasi yang sama? Perhatikan, penyesuaian diri adalah upaya memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuhnya atau lingkungan yang berubah dan mendapatkan pasangan atau hewan. Jadi penyesuaian diri ini punya tujuan agar makhluk hidup itu sendiri, hewan itu sendiri dapat memperoleh makanan dan dapat melindungi diri dari musuhnya. Ada beberapa hewan yang memiliki kesamaan dalam penyesuaian diri. Upaya memperoleh makanan, contohnya yaitu kemampuan lari cepat, seperti mengejar, kemudian bentuk mulut pada serangga, berkamuflase. Berkamuflase itu berubah warna atau berpura-pura, akar panjang pada tumbuhan gurun, dan lain sebagainya. Contoh bentuk melindungi diri dari musuh yaitu dengan menyerang atau menghindar, atau berpura-pura, menyamar, mengelabuhi atau menipu. Melindungi diri dari lingkungan yang berubah, contohnya dengan menggugurkan daun. Estivasi, hibernasi. Estivasi dan hibernasi ini terjadi pada cacing dan keong. Kemudian beruang, kutub. Bentuk penyesuaian diri makhluk hidup berupa adaptasi morfologi, yaitu berupa bentuk tubuh, dari bentuk paruhnya atau mulutnya bisa, kaki atau cakarnya, badannya, akar, batang, dan daunnya kalau pada tumbuhan. Kemudian adaptasi fisiologi, yaitu terkait dengan fungsi dari alat tubuh. Flagellata pada rayap, asam klorida pada lambung, alat pencernaan serat pada herbivora. Adaptasi tingkah laku, contohnya yaitu autotomi, mimikri, kamuflase, hibernasi, estivasi, menggugurkan daunnya,
atau mengeluarkan getah.